Pemirsa, kali ini session yang kedua itu sangat berbeda. Ada seseorang yang bisa melihat makhluk lain di alam lain. Mari kita panggil lagi narasumbernya. Teman Putri dan Pak Bimi. Baik, ini dengan Pak Bimo yang mana? Ini. Kabarnya Pak Bimo ini bisa melihat makhluk lain yang disebut arwahnya Putri. Bisa. Apa benar itu? Iya benar, Mbak. Benar. Iya. Bisa diceritakan tentang penglihatan dia kepada makhluk kayak gitu? Jadi pada saat kami kuliah itu dia ini bisa melihat seseorang dari makhluk lain gitu, mendengar. Kami bertiga heran. Iya Pak, coba. Kenapa dia nih? Udah dites, bener katanya emang bisa deh. Saudara Bimo bisa menjelaskannya, membuktikan. Ya mudah-mudahan bisa. Put, coba tolong kasih saran ke saya ya, supaya saya. Yang dipanggil Putri itu si Putri yang mana? Iya, Dia ada di sini, dia ada di sebelah saya. tapi di samping kita tidak ada siapa-siapa pemirsa. Nah itulah Mbak heran. Aneh pada teman saya ini. Dia bisa melihat tapi kita semua tidak ada yang bisa melihat. Kadang kami Jadi sulit ya dipercaya dengan masyarakat yang lain yang tidak bisa melihat arwah Putri tersebut. benar Pak. Benar. Kami kadang teraneh-aneh gitu kan melihat tingkah laku dia seperti orang. Kalian mulai percaya bahwa Bimo bisa melihat hal-hal itu dari mana awalnya? Ya dia tahu beberapa ini loh rahasia kami dengan Putri. Dia bisa menebaknya. Masa lalu kami dengan Putri, dia bisa menebaknya. Dan benar gitu bahkan. Teman-teman saya ini. Dari itulah kita percaya sama Bimo bahwa Bimo itu bisa melihat arwah. Iya, itu benar semua apa yang dikatakan dengan saudara Bimo kepada kalian. Benar banget. Masa lalu kami, kejelekan kami dan kita saat bersama-sama Putri dahulu kali itu memang benar apa adanya yang dikatakan oleh Bimo itu kan. Put, gimana? Apa bisa kasih saran ke saya biar Mbak Tiara lebih percaya lagi? Jadi gini Mbak Tiara, Putri membicarakan soal pacar kamu yang sudah datang ke tempat kamu dan kamu tidak ada. Pacar kamu itu yang bernama Paris. Oh, itu biasa emang itu ternyata benar. Jadi sore yang terjadinya seperti itu. Betul. Itu Terus ada bukti-bukti yang lain. Ada lagi Put? Tapi beri saran ke saya biar Mbak Tiara lebih percaya lagi. Jadi menurut si Putri, kamu sering BBM-an dengan pacar kamu yang bernama Dani. Ternyata benar, pemirsa, ini kebenaran yang dua kali. Ini bukan suatu kebenaran. Ini memang sangat benar. Saya tidak ada di belakang itu, tidak ada kompromi atau apa, yang benar sangat benar. begitu Mbak. Sekarang Mbak percaya kan kalau misalnya Iya. dia bisa melihat arwah makhluk lain kan? Nah begitulah. Ya, cuma kita belum bisa melihat wujud mungkin keahlian dia. Iya Jadi benar. kalau memang saudara Bimo itu benar, memang saya melakukan itu benar. Apa kita perlu, kalau emang saudara Bimo bisa ada Putri di sini, bisa menjelaskan Putri ini kemana? Selama 2 bulan tidak, orang tua tidak menemukan, tidak ada jejaknya kemana, kita tidak tahu. Menurut dia, dari informasi dia, ceritanya ini, dulu dia pernah pacaran bersama cowoknya yang bernama Nick. Jadi cerita dia waktu itu dia dipukul di dalam mobil dan terus dilempar ke jurang. Nick itu yang dimaksud Nick itu Niko. Kayaknya ya bener, Niko.
begitu. Yang terakhir itu ya. Dia Niko itu kalau tidak salah dia kakak tingkat kita di kuliah di universitas itu. Satu angkatan kakak gitu. Apa kalian sudah menanyakan dengan Nikonya sendiri? Sudah, cuma dia tidak tahu Tidak apa-apa. mengetahui. Setiap kita tanya tentang Putri ke dia selalu menganggap dia tidak tahu tentang keberadaan Putri, sedangkan dia sudah punya kekasih baru dia. Susah dipercaya pemirsa, ini susah dipercaya. Bisa dijelaskan yang lain tentang Putri? Lebih mendetail gitu. Gimana bro? Ya gimana gimana? Gimana kira-kira bisa nggak membuat mereka ini percaya kepada Ya buktinya dia sekarang ini ada di samping saya. kan Tapi aneh nggak saudara percaya Pak? Bimo, itu bagi Anda bisa melihat sosok Putri. Bagi Ya. kami dan masyarakat pemirsa di rumah tidak bisa melihat sosok Putri. Ya, benar. Jadi sulit untuk dipercaya. Buat gimana Bim biar jelasin secara detail Detail biar aja. percaya nih Oh, mereka. oke gini Kalau ada aja. yang perlu Gini dijelaskan. saya kalau misalnya memang Bimo bisa membuktikan benar-benar ya. Saya terakhir kali melihat beberapa hari lalu Putri sama Niko itu jalan dengan mobil ya. Mereka, Iya, dia pas menggunakan dijemput. baju berwarna biru. Nah sekarang kamu, Bim, kamu Iya. melihat Putri itu dengan keadaan seperti apa gitu dengan Pakaian warna apa? Ya, kalau emang kamu bisa membuktikan Putri itu ada di samping kamu. Biar kami semua percaya Iya. yang di sini atau di luar. Ya emang dia sekarang ini saat ini dia sedang memakai pakaian warna biru. Nah, Saudara Bimo tidak mengada-ngada. Saya tidak mengada-ngada. Memang kenyataannya begini ya. Nah, bisa disampaikan lagi saudara Bimo? Mungkin cuma itu saja. Lucu. Pernyataan saudara Bimo kali ini. Ya saudara Bimo, terima kasih ya. Pemirsa, untuk session yang kedua ini kalian semua di rumah pemirsa melihat saudara Bimo menjelaskan bahwa dia bisa melihat sosok makhluk halus di luar sana, termasuk Putri yang selama ini menghilang. Oke, Terima kasih untuk saudara Bimo dan teman-teman Putri iya, iya Pak. semua ya. Iya, sama-sama Mbak. Baik, itulah tadi pernyataan-pernyataan dari teman kampus Putri dan saudara Bimo yang bisa melihat arwah Putri. Sekian dari kami. terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Seorang laki-laki menyukai sesama jenisnya. Dan yang kedua, masalahnya Yaitu seseorang wanita yang menyukai seseorang yang lebih tua darinya dan itu berumurnya sangat jauh. baik, kita panggil narasumber yang pertama, Saudara Mukri. Selamat malam saudara Mukri. Selamat malam, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Berbicara tentang permasalahan malam ini, apa benar saudara Muklis? Mukri, Mbak. Oh, Mukri. Ya, itu. Mencintai sesama jenis. Saya boleh utarakan di sini ya. Ya. Iya sih, Mbak. Sebetulnya saya itu tidak tahu mengapa sudah tidak ada hasrat lagi dengan lawan jenis saya. Saya lebih mempunyai hasrat kepada sesama jenis saya gitu, Mbak. Itu mengapa? Saya- Apa Anda sudah mencoba untuk menyukai lawan jenis seperti perempuan? Ini mau yang mana dulu yang saya jawab ini? Mengapa gitu ya? Saya tidak tahu apa ini sebabnya dari keturunan atau dari lahir atau masalah psikologi saya itu sendiri sebabnya itu. Sebelumnya Anda sudah pernah mencoba buat berhubungan dengan seorang wanita? Sudah Mbak, saya dulu pernah punya pacar, tapi saya itu ada sedikit trauma gitu kalau berpasangan atau berpacaran kembali dengan seorang wanita, karena wanita itu tidak mengerti gitu apa keinginan pria, dan saya suka sama jenis saya itu saya merasa lebih nyaman karena dia laki-laki itu lebih mengetahui
Lebih apa yang mengerti. harus dilakukannya kepada saya gitu. Ya. Jadi awal mula dari Anda menyukai sesama jenis itu dari kapan? Eh, mungkin trauma kali ya, akibat dari putus gitu dengan pacar gitu ya, gitu mbak. Itu mempunyai trauma yang sangat, berarti sangat besar ya traumanya. Bisa dibilang kayak gitu mbak. Saya itu udah nggak percaya lagi lah dengan seorang wanita itu. Sepertinya frame pemikiran saya tentang wanita itu sepertinya pengkhianat gitu mbak. Gimana tanggapan teman Anda ketika tahu Anda menyukai sesama jenis? Saya tidak hiraukan apa yang dikatakan teman-teman saya. Yang penting bagi saya adalah sebuah kenyamanan bagi diri saya sendiri. Apakah saudara Mukti sudah pernah periksa ke dokter psikolog? Iya mbak, saya sudah konsultasi dengan psikolog mengenai penyakit saya ini. Kelainan lah, bisa dibilang kelainan. Tapi saya itu, apa yang menjadi saran-saran psikolog itu susah. Psikolog susah. Saya menjalankan apa yang diberi saran oleh psikolog itu susah sekali mbak. Kamu sadar nggak dengan kelainan kamu sebenarnya kamu itu beda dari orang lain? Ya saya sadar sih mbak, saya menyadari. Cuman bagaimana lagi? Sudah timbul dari dalam jiwanya sudah begitu. Iya. Begitu mbak. Kamu ada rasa untuk berubah seperti orang yang normal di luar sana? Gak tahu sih mbak, saya mau sampai kapan seperti ini gitu. Saya nggak tahu gitu loh, mau sampai kapan seperti ini. Keinginan sih ada gitu berubah, karena kan pastinya setiap seseorang itu kan pengen mempunyai keluarga gitu mbak ya, pengen mempunyai keturunan. Tapi rasa trauma itu masih ada gitu mbak. Itu yang menurut saya. Apakah kedua orang tua kamu udah tahu kalau kamu suka sesama jenis? Belum sih mbak. Ini masih saya rahasiakan dengan orang tua saya. Orang tua saya belum menyadari. Saya takut kalau orang tua saya tahu, mereka kecewa gitu dengan keadaan saya seperti ini. Kalau kamu takut mereka kecewa, kenapa kamu tetap ingin menjadi milik sama jenis seperti ini? Ya tahu mbak, saya ini mbak. Saya menyadari ini perbuatan salah, tapi dihindarinya itu susah gitu mbak. Baik, kalian yang ada dalam acara ini yang ingin bertanya silahkan. Saya ingin bertanya, nama saya Ria Zahara. Dari sejak kapan Anda berhubungan dengan sesama jenis? Apakah dari SD, SMP, atau SMA, dan sejak Anda kuliah? Ya saudara Mukti dijawab. Langsung ya. Saya menyukai dengan sesama jenis saya itu dari SMP itu, hasrat-hasrat itu, benih-benih itu sudah mulai tumbuh begitu Pak. Cuman saya masih bingung gitu. Apa itu yang ada dalam jiwa saya itu Pak? Ternyata setelah saya biarkan itu berakibatnya, dampaknya itu seperti ini gitu Pak. Wow. Mulai saya berhubungan dengan maksudnya teman spesial gitu secara khusus itu dari pergaulan Mbak, dari pergaulan saya di kuliah. Ternyata yang mempunyai jiwa seperti saya ini, psikologi seperti saya ini, tidak hanya saya sendiri gitu Mbak, tapi banyak gitu Mbak. Dan mulai dari itulah saya kenal dengan seorang pria, katakan seperti itu. Nah mulai dari itulah saya menjalin kasih gitu dengannya secara spesial. Pertama saya ingin berpesan dan mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada orang tua saya yang telah melahirkan saya dan membesarkan saya sampai sebesar ini. Saya belum bisa menjadi anak yang berbakti bagi orang tua saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian saya berharap pada seluruh pemirsa di rumah jangan ditiru karena ini penyakit yang tidak baik. Manusia ingin menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi laki-laki yang seutuhnya, ingin mempunyai keluarga, mempunyai keturunan. Mbak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan memanggil narasumber kami yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini.
Begitu banyak cerita cinta yang kini ku tulis bukanlah cinta biasa dengan keyakinan beda, masalah tak sama. Ku ingin dia pun tahu dirinya cinta biasa. Diriku bukan insan biasa, miliki negara yang sama. Tak ingin bersama, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka, tapi ku